Oke, jadi film kali ini adalah film Apokalips, guys. Masa di mana kehidupan manusia setelah terjadinya perang nuklir yang membuat banyak manusia tewas, tapi ada juga yang selamat. Dan yang bertahan hidup hanya ada dua kemungkinan. Tubuhnya menjadi aneh karena bermutasi dan menyesuaikan diri dengan radiasi nuklir, atau selamat karena hidup di dalam bunker. So, here we go. Film diawali saat salah satu aktor bintang film Hollywood bernama Cooper Howard sedang melakukan syuting iklan sebuah bunker, di mana Cooper memberitahu fasilitas yang ada di dalam bunker tersebut yang bisa menampung setidaknya 200 orang setiap bunker. Kemudian pada malam harinya, Cooper mendatangi salah satu temannya yang bernama Charlie di dalam sebuah bar. Charlie menjelaskan jika pemerintah Amerika Serikat telah menunjuk perusahaan bernama Vault-Tec untuk menjadi penanggung jawab dalam menstabilkan perekonomian Amerika. Namun perusahaan itu adalah perusahaan swasta yang mengembangkan teknologi, dan salah satu teknologinya adalah fasilitas Vault, yaitu bunker. Dan bunker tidak akan bisa laku terjual jika negara-negara tidak berperang. Maka dari itu Charlie berasumsi jika perusahaan Vault-Tec akan memulai perang yang akan menghancurkan peradaban manusia. Untuk itu, Charlie mengajak Cooper ikut ke dalam organisasi mereka agar Charlie tahu apa yang sedang dikerjakan oleh istrinya yang bekerja sebagai salah satu dewan direksi di perusahaan tersebut. Lalu beberapa hari kemudian, Cooper mendatangi sebuah gereja yang menjadi tempat pertemuan yang dimaksud oleh Charlie. Kemudian Cooper bertemu dengan pemimpin organisasi itu yang bernama Moldaver, di mana Moldaver memberitahu Cooper jika istrinya sedang menyempurnakan sebuah teknologi yang luar biasa, yaitu adalah intifusi, di mana energi dari intifusi itu bisa menghasilkan sumber daya yang tak terbatas, di mana awalnya intifusi itu ditemukan oleh Moldaver dan timnya, namun perusahaan Vault-Tec yang dijalankan oleh Barb dan juga Butch Askin mengambilnya. Dan untuk meyakinkan Cooper, maka Moldaver memberikan sebuah alat untuk menyadat pembicaraan istrinya itu saat bekerja di perusahaan Vault-Tec tersebut. Beberapa hari kemudian, Cooper pun mengantar istrinya pergi bekerja. Maka Cooper mengaktifkan penyadap yang diberikan Moldaver untuk mencari tahu apakah yang dikatakan Moldaver itu benar atau tidak. Namun karena jangkauan dari alat penyadap itu tidak bisa terlalu jauh, maka Cooper pun masuk ke dalam gedung perusahaan tersebut. Lalu saat Cooper masuk, seorang karyawan bernama Betty menyuruh Cooper menunggu istrinya Barb di sebuah ruangan. Betty lalu mengatakan jika ada seseorang yang bekerja di perusahaan tersebut yang juga sangat mengidolakan Cooper dan ingin bertemu dengannya. Maka Cooper pun mempersilahkan Betty untuk memanggil orang tersebut. Lalu saat Betty telah pergi memanggil orang tersebut, maka Cooper mengaktifkan alat penyadap itu dan mulai mendengar pembicaraan Barb di dalam sebuah rapat. Di mana di dalam rapat itu, para perusahaan teknologi tengah berkumpul untuk membicarakan tentang masa depan umat manusia. Salah satu pendiri perusahaan Vault yang bernama Butch Askin mengatakan jika bunker yang mereka ciptakan bisa membuat manusia bertahan selama ratusan tahun dengan teknologi intifusi yang bisa menghasilkan energi tidak terbatas yang akan digunakan di dalam bunker tersebut. Dan mereka akan kembali naik ke permukaan bumi jika para manusia yang di atas bumi telah tewas semuanya. Namun para pendiri perusahaan lainnya itu tidak menanggapi apa yang dikatakan oleh Butch Askin. Kemudian Barb memperlihatkan jumlah bunker yang mereka punya yang tersebar di seluruh wilayah Amerika, di mana Barb mengajak semua perusahaan yang hadir dalam rapat agar menyepakati agenda mereka. Untuk itu, perusahaan Vault akan memberikan beberapa Vault untuk dikelola dan juga dikembangkan oleh masing-masing perusahaan yang mau bergabung. Mendengar itu, maka para perusahaan pun mengemukakan ide-ide mereka untuk mengembangkan Vault mereka masing-masing. Ada yang ingin mengembangkan robot yang sepenuhnya menjadi pelayan manusia di dalam Vault tersebut. Ada juga yang mau mengembangkan Vault itu untuk membuat manusia mutan yang bisa mereka jadikan prajurit dengan kekuatan super. Namun, salah satu perusahaan bernama Robco mempertanyakan bagaimana cara mereka agar mengajak orang-orang untuk mau hidup di dalam bunker tersebut. Barb dengan santainya menjawab jika perusahaan Vault yang akan memulai perang dengan menjatuhkan bom nuklir. Cooper yang mendengar itu seakan-akan tidak percaya jika istrinya sendirinya akan memulai perang dan berniat menghancurkan dunia.
Saking kagetnya, Cooper tidak menyadari jika Betty telah berada di ruangan itu dan memanggil Cooper. Dan orang yang akan bertemu Cooper itu pun masuk dan menemuinya. Dia bernama Hank McLean. Beberapa hari berlalu, Cooper menghadiri salah satu pesta acara ulang tahun seorang anak laki-laki bernama Roy. Lalu saat anak Cooper yang bernama Jenny meminta kepada ayahnya untuk mengambil kue untuknya. Namun, pada saat Cooper masuk dan akan mengambil kue, tiba-tiba saja sebuah ledakan besar terjadi di kota tersebut. Cooper yang mendatangi anaknya itu sambil membawa kue, bingung melihat raut wajah anaknya itu. Dan saat Cooper melihat ke arah kota, Cooper melihat dengan jelas sebuah bom nuklir yang telah diledakkan di kota tersebut. Cooper seakan-akan tidak percaya jika perang itu benar-benar akan terjadi. Dan kemudian efek kejut dari ledakan itu akhirnya sampai dan mengagetkan semua orang yang berada di pesta ulang tahun tersebut. Mereka pun segera berlari menyelamatkan diri masing-masing, di mana sang pemilik rumah masuk ke dalam bunker miliknya dan Cooper serta anaknya Jenny pergi menyelamatkan diri dengan menaiki seekor kuda. Yap, benar guys, kalian tidak salah dengar. Cooper berusaha menghindari sebuah radiasi bom nuklir yang datang dengan menaiki kuda yang padahal menaiki mobil dengan kecepatan tinggi belum tentu bisa selamat. Kemudian 219 tahun berlalu, di dalam bunker, para orang-orang kaya memulai hidup mereka dengan mulai membangun sebuah peradaban manusia di dalam bunker tersebut. Mereka menamai bunker itu Vault. Lalu pada suatu hari, salah satu penghuni Vault 33 akan dinikahkan dengan penghuni Vault 32. Pada saat kedua penghuni Vault bertemu, di mana pemimpin dari Vault 33 bernama Hank McLean yang sudah terlihat tua, di mana Hank adalah ayah dari mempelai wanita yang bernama Lucy, bertemu dengan pemimpin Vault 32 yang bernama Moldaver dan mempelai pria yang bernama Monty. Mereka pun akhirnya melangsungkan pernikahan di dalam Vault 33. Setelah itu, maka mereka pun akhirnya makan bersama merayakan pernikahan dari dua penghuni Vault tersebut. Namun di saat pesta berlangsung, adik Lucy bernama Norm diam-diam masuk dan mengunjungi Vault 32. Norm melihat keadaan Vault 32 yang sangat berantakan. Dan saat Norm masuk ke dalam salah satu kamar di bunker 32 tersebut, Norm heran karena melihat sebuah mayat yang sedang duduk di sebuah kursi yang telah membusuk. Karena merasa ada yang aneh, maka Norm segera kembali ke Vault 33 dan akan memberitahu ayahnya. Sementara itu, Lucy yang berada di dalam kamarnya mendapatkan sinyal dari alat beep boy miliknya yang menunjukkan bahwa Monty memiliki radiasi di tubuhnya. Lucy pun menyadari jika Monty bukan penghuni Vault 32 karena memiliki radiasi di tubuhnya. Namun saat Lucy akan keluar dari kamarnya, Monty lalu menangkap Lucy dan akan membunuhnya. Dan dengan sekuat tenaga, Lucy mencoba melawan Monty agar bisa keluar dan memberitahu ayahnya. Monty yang membawa pisau lalu menusuk perut Lucy, dan dalam keadaan terdesak, Lucy mendapat sebuah gelas dan akhirnya memukulkan gelas tersebut ke kepala Monty. Sebelum keluar, Lucy terlebih dahulu menyuntikkan sebuah serum agar mengobati luka di perutnya. Lalu saat Lucy berjalan di lorong, Lucy melihat beberapa penghuni Vault 33 yang telah tewas dibunuh. Lalu setelah itu, Lucy mengambil senjata di dalam gudang, maka Lucy kemudian mencari ayahnya. Dan saat Lucy menuju halaman depan, Lucy melihat para penghuni Vault 33 yang sedang bertarung melawan para manusia dari permukaan yang menyamar sebagai penghuni Vault 32. Lalu saat Lucy melihat adiknya yang sedang bersembunyi, membuat Lucy turun dan akan menyelamatkan adiknya tersebut. Saat Lucy berhasil menemukan adiknya itu, maka Lucy memasukkan Norm ke dalam sebuah ruang bawah tanah. Lalu tiba-tiba saja Monty kembali datang dan akan kembali membunuh Lucy dengan mencekik lehernya. Tapi untungnya saja, ayah Lucy datang dan menyelamatkan anaknya tersebut. Kemudian saat mereka berdua pergi ke perbatasan Vault 33 dan Vault 32, terlihat beberapa anggota Vault 33 yang sedang disandera. Moldaver lalu memberi penawaran kepada Hank, yaitu ikut bersamanya atau para sandera akan dibunuh. Mendengar itu, maka Hank pun bersedia ikut bersama dengan Moldaver. Setelah Hank memasukkan Lucy ke dalam sebuah ruangan, maka kemudian Hank pun dibius oleh para anak buah Moldaver lalu dibawa pergi. Tapi sebelum pergi, Moldaver menyuruh para penghuni Vault yang tersandra itu untuk segera berlari dan bersembunyi karena Moldaver akan mengaktifkan sebuah bom yang akan meledak di tempat tersebut.
Lalu, setelah para penghuni vault itu telah berlari dan bersembunyi, maka bom yang telah diaktifkan itu pun meledak. Kemudian dari kejadian itu, maka mereka pun berkumpul dan membahas peristiwa yang baru saja terjadi, di mana Lucy memberikan sebuah saran kepada mereka agar membagi penghuni vault menjadi dua. Satu kelompok berada di dalam vault, satu lagi naik ke permukaan dan mencari ayahnya yang juga pemimpin mereka. Namun para penghuni vault itu menolak usulan dari Lucy karena menganggap hal tersebut terlalu berbahaya bagi mereka. Karena bisa saja akan membuat para manusia di atas permukaan itu kembali masuk ke dalam bunker. Walaupun sarannya ditolak, tapi Lucy tetap akan mencari ayahnya. Maka dari itu, Lucy meminta bantuan kepada adiknya Norm dan sepupunya yaitu Chet agar membantunya kabur. Namun Chet yang berniat menemani Lucy itu pun dibius karena Lucy tidak mau membahayakan nyawa Chet dan memilih untuk pergi sendiri mencari ayahnya. Sedangkan adiknya yaitu Norm meminta maaf kepada Lucy karena tidak bisa menemani Lucy mencari ayahnya. Dan untuk pertama kali dalam hidupnya, Lucy akhirnya keluar dari bunker dan melihat bumi yang nyata secara langsung. Lucy pun agak terkejut karena melihat mayat manusia menjadi batu karena ledakan nuklir ratusan tahun yang lalu. Norm kemudian disidang oleh pengawas vault karena membantu Lucy kabur dari bunker tersebut. Salah satu pengawas yang bernama Betty mengatakan jika perbuatan Norm dan juga Chet sangatlah berbahaya karena bisa saja orang dari permukaan masuk dan membunuh mereka. Maka dari itu ketiga pengawas itu akan memberikan hukuman untuk Norm, yaitu sebagai pengantar makanan untuk para tahanan. Tahanan itu adalah orang-orang dari permukaan atas yang berhasil dilumpuhkan dan akhirnya ditahan di Vault 33. Norm yang bisa mengoperasikan komputer mencoba mencari tahu apa yang terjadi di Vault 32. Namun saat Norm mencoba masuk ke dalam jaringan komputer untuk mencari data tentang Vault 32, aksesnya ditolak. Maka dari itu Norm mengajak Chet untuk pergi ke Vault 32 dan menyelidikinya. Mereka pun menyelinap masuk di antara reruntuhan Vault 32 yang telah dibom oleh Moldaver. Saat melihat tanaman jagung yang telah hancur di Vault 32 itu, maka Norm lalu yakin jika kerusakan yang terjadi di Vault 32 sudah terjadi sangat lama. Dan saat Norm mengecek alat bip milik salah satu mayat di Vault 32 itu, terdeteksi bahwa mereka sudah tewas 2 tahun yang lalu. Lalu Chet bingung karena jika mereka telah tewas 2 tahun yang lalu, sedangkan para pemberontak yang datang beberapa hari yang lalu, lantas siapa yang telah membunuh penghuni Vault 32 ini? Mendengar itu, maka Norm berasumsi jika para penghuni Vault 32 saling membunuh satu dengan yang lain. Hal itu terlihat dari tanda-tanda setiap mayat yang ada di Vault 32 itu. Lalu beberapa hari kemudian, para penghuni Vault mengadakan pemilihan untuk mencari pengganti Hank yang telah diculik. Dan setelah mengumpulkan suara, maka Betty mendapatkan suara terbanyak dan menjadi pemimpin Vault 33 selanjutnya. Kemudian Betty mengajak para penghuni Vault 33 untuk masuk ke dalam Vault 32, di mana Betty akan menunjuk beberapa orang dari penghuni Vault 33 untuk pindah dan mengisi serta mengembangkan Vault 32 yang telah kosong dan memulai sebuah permukiman yang baru. Namun saat Norm dan juga Chet masuk dan melihat Vault 32 itu, mereka berdua sangat heran karena Vault tersebut telah bersih dan tertata rapi. Dan setelah beberapa hari kemudian, Betty pun akhirnya mengumumkan dengan mengirim sinyal kepada para penghuni Vault 33, di mana sebagian dari mereka yang terpilih pindah ke Vault 32 agar segera bersiap. Dan setelah para penghuni yang akan pindah itu telah siap, maka Betty lalu mengumpulkan mereka di depan gerbang Vault. Betty lalu menunjuk Steffi sebagai pengawas sementara di Vault 32. Setelah itu, maka mereka pun dipindahkan dan masuk ke dalam Vault 32. Sementara itu Norm diam-diam menyelinap masuk ke dalam ruangan Betty untuk mengakses komputer miliknya. Lalu Norm mencoba mengirim pesan kepada pengawas di Vault 31 bahwa misi mereka tidak berjalan sesuai rencana. Maka dari itu pengawas Vault 31 mengirim pesan untuk menyuruh Betty agar segera datang ke Vault 31. Setelah itu, maka Norm pun diam-diam pergi dari Vault 33 menuju Vault 31 untuk mencari tahu siapa pengawas yang berkomunikasi dengan Betty selama ini. Namun saat masuk ke dalam Vault 31 itu, Norm bertemu dengan sebuah robot yang memiliki otak manusia. Lalu saat Norm membuka sebuah ruangan yang ada di hadapannya dan masuk untuk mencari tahu apa yang ada di Vault 31 itu,
Maka alangkah terkejutnya Norm saat melihat ada begitu banyak kapsul hibernasi untuk manusia, di mana salah satu kapsul tersebut terdapat nama ayahnya, yaitu Hank McClain. Melihat itu maka akhirnya Norm sadar jika selama ini Vault 32 dan Vault 33 hanyalah orang-orang yang dikendalikan dan dijadikan objek penelitian oleh penghuni Vault 31. Lalu robot berotak manusia itu mengatakan jika Vault 31 adalah orang-orang yang ditugaskan untuk mengembangbiakkan manusia-manusia yang hanya memiliki sifat optimis dan berperilaku baik. Lalu setelah bumi dibersihkan, maka penduduk bumi yang ada hanyalah manusia yang mudah untuk dikendalikan. Menyadari hal itu, maka Norm pun akan kembali ke Vault 33. Namun pintu ruangan itu ditutup oleh robot tersebut dan tidak akan membiarkan Norm kembali dan membongkar semua hal yang telah Norm ketahui. Maka dari itu, robot tersebut menyuruh Norm untuk masuk ke dalam kapsul hibernasi ayahnya dan menunggu hingga permukaan bumi benar-benar bersih dari radiasi nuklir. Jika tidak, maka Norm akan tewas kelaparan. Di tempat lain di atas permukaan bumi, setelah hancurnya kota-kota di dunia karena perang nuklir, maka membuat para manusia yang berhasil selamat menciptakan kelompok mereka masing-masing. Dan salah satunya adalah kelompok bernama Brotherhood of Steel, di mana di dalam kelompok tersebut mereka dipimpin oleh seorang pendeta dan melatih orang-orang terlantar agar dijadikan seorang prajurit yang akan melaksanakan perintah dari sang pendeta. Mereka juga berhasil mendapatkan sebuah robot setelah menjarah gudang persenjataan militer Amerika, di mana robot tersebut dikendalikan oleh seorang prajurit terlatih yang berada di dalam robot itu. Mereka menamainya Ksatria Titus. Lalu pada suatu hari, seorang dari mereka yang bernama Dan telah ditunjuk menjadi pelayan dari Ksatria Titus yang bertugas akan membawa perlengkapan, suku cadang, dan obat-obatan agar saat para Ksatria Titus itu mendapatkan serangan dan terluka, maka pelayan tersebut bertugas untuk mengobati dan juga melindungi prajurit yang mengendalikan robot tersebut. Melihat itu membuat Max menjadi iri, karena itu adalah salah satu cita-cita Max menjadi pelayan para Ksatria Titus yang akan mendapatkan misi menjelajahi dunia. Namun pada keesokan harinya, Max terbangun setelah mendengar Dan meringis kesakitan. Lalu saat Max membantu membuka sepatu Dan, terlihat kaki Dan yang terluka parah. Kemudian saat salah satu pengawas melihat isi dari sepatu Dan, terlihat sebuah silet berada di dalam sepatu itu yang membuat kaki Dan menjadi terluka. Karena kejadian itu, maka Max dibawa oleh pengawas menuju sang pendeta, di mana pendeta bertanya mengenai peristiwa terlukanya kaki Dan karena sang pendeta curiga kepada Max yang dituduh sebagai orang yang membuat kaki Dan terluka agar Max bisa menggantikannya. Namun Max dengan tegas mengatakan jika bukan dia pelaku yang telah melukai kaki Dan, tapi sang pendeta tetap tidak percaya. Untuk itu, Max akan ditugaskan untuk menggantikan Dan sebagai pelayan Ksatria Titus. Kemudian Max menemui Dan dan menanyakan tentang pelaku yang melukai kakinya. Namun Dan mengatakan jika mungkin pelakunya adalah salah satu penghuni asrama, tapi dia juga tidak tahu siapa. Dan juga memberikan selamat kepada Maximus atas terpilihnya Max sebagai pengganti dirinya. Maka pada keesokan harinya, Max pun dilantik sebagai pengawal sekaligus pelayan Ksatria Titus yang akan setia mendampinginya dalam menjalankan setiap misi para Ksatria Titus. Dan dengan diberikannya cap dari robot tersebut, membuat Max telah resmi menjadi pelayan para Ksatria Titus. Kemudian kelima Ksatria Titus beserta pelayan mereka masing-masing akan menjalankan sebuah misi, yaitu menangkap seorang ilmuwan yang telah menjadi buronan semua fraksi atau kelompok karena memiliki sesuatu hal yang sangat berharga. Masing-masing dari mereka akan diterbangkan ke suatu wilayah agar ilmuwan tersebut bisa cepat ditemukan. Sementara itu, di tempat lain, salah satu kelompok yang juga ingin menangkap ilmuwan itu datang ke sebuah pemakaman karena berniat untuk membangkitkan seorang mutan yang telah terkubur dan memintanya untuk mencari ilmuwan tersebut. Mutan itu bernama Cooper Howard, aktor yang ada di awal film yang ternyata Cooper bisa selamat dari peristiwa jatuhnya bom nuklir itu. Namun tubuh Cooper harus bermutasi dan mengubah dirinya menjadi seorang mutan. Setelah dibangkitkan, maka pemimpin kelompok itu yang bernama Hoko mengatakan tujuannya untuk membangkitkan Cooper agar bisa bekerja sama menangkap seorang ilmuwan dengan bayaran yang sangat mahal yang akan membuat mereka hidup mewah setelah berhasil menangkapnya.
Namun karena Cooper adalah seseorang yang introvert dan tidak mau bekerja sama dan diperintah-perintah, maka membuat Cooper akhirnya membunuh Hoko dan kedua anak buahnya. Nah, sementara itu, Lucy yang sedang mencari ayahnya beristirahat di sebuah tempat yang sangat asing baginya. Namun saat Lucy yang sedang tertidur itu, tiba-tiba saja dikagetkan dengan seekor anjing yang datang dan memangsa seekor kecoa raksasa yang hampir saja menyerang Lucy. Dan ternyata anjing tersebut milik sang ilmuwan yang tidak sengaja lewat dan bertemu dengan Lucy. Ilmuwan itu bernama Prof. Wilczek. Kemudian Wilczek yang tahu jika Lucy adalah seorang penghuni salah satu bunker karena melihat setelan baju yang Lucy gunakan, maka kemudian Wilczek menyuruh Lucy untuk segera kembali ke Vault karena ada begitu banyak bahaya yang bisa mengancam nyawa Lucy di luar sini. Namun Lucy menolak saran Wilczek karena bertekad untuk mencari ayahnya yang diculik oleh wanita bernama Moldaver. Lalu karena memang itu adalah keinginan Lucy, maka Wilczek pun pergi meninggalkan Lucy di tempat tersebut. Lalu pada keesokan harinya, Wilczek beristirahat bersama dengan anjingnya di depan sebuah gua. Lalu saat anjingnya menemukan sebuah tangan manusia, maka membuat ilmuwan itu panik dan akan segera pergi menjauh dari gua tersebut. Sementara itu Maximus dan prajurit Titus akhirnya diturunkan dan juga berjalan. Lalu mereka tiba di sebuah gua tempat ilmuwan tadi beristirahat. Namun ilmuwan dan anjingnya itu telah pergi. Kemudian saat Max akan beristirahat, dia melihat sebuah baju ilmuwan dan sekaleng makanan anjing di depan gua itu. Maka dari itu, mereka berdua pun lalu mengecek tempat itu dan masuk ke dalam gua. Lalu Max masuk ke area gua lebih dalam lagi untuk mengecek gua tersebut. Tapi Max hanya melihat sisa limbah berbahaya dan tidak menemukan ilmuwan itu. Dan saat Max berbalik badan, terlihat ada seekor beruang berada di samping robot Titus. Maka beruang itu pun menyerang robot tersebut. Dan karena senjata dari robot itu telah dirusak oleh beruang tersebut, maka membuat robot itu berlari keluar dari gua. Prajurit di dalam robot itu pun akhirnya terjatuh setelah tidak bisa mengendalikan tubuh robot tersebut. Kemudian saat Max telah keluar dari gua itu dan melihat beruang itu menyerang robot Titus, maka Max lalu menembak beruang tersebut hingga membuat beruang itu tewas. Kemudian saat Max membuka helm robot itu dan akan mengobati luka dari prajurit yang mengendalikan robot itu, prajurit tersebut memarahi Max karena terlalu lama menembak beruang yang menyerang tadi. Prajurit itu pun menghina Max dengan mengatakan bahwa Max adalah pengawal terburuk yang pernah dia temui dan akan melaporkan hal itu kepada sang pendeta. Mendengar itu, maka Max pun tidak jadi mengobati prajurit itu dan membiarkan prajurit tersebut mati secara perlahan. Kemudian setelah prajurit itu tewas, maka Max lalu mengeluarkan prajurit itu dan menggantikannya. Sementara itu Lucy tiba di sebuah kota bernama Philly. Kemudian Lucy masuk ke dalam sebuah toko dan menanyakan tentang seseorang yang bernama Moldaver yang telah menculik ayahnya. Tapi pemilik toko itu seakan-akan tidak mau memberitahu di mana Moldaver berada karena orang-orang di permukaan tidak menyukai para penghuni Vault yang egois karena bersembunyi dan menyelamatkan diri mereka sendiri, sedangkan orang-orang di permukaan harus menghadapi ancaman dan efek dari radiasi nuklir. Namun saat Lucy keluar dari toko itu, Lucy kembali bertemu dengan ilmuwan yang telah menyelamatkan Lucy. Wilczek lalu sekali lagi menyuruh Lucy untuk segera kembali ke tempatnya di Vault 33. Dan saat Wilczek akan masuk ke dalam toko itu, tiba-tiba saja Cooper muncul dan memberitahu jika Wilczek telah diincar oleh banyak kelompok dan fraksi yang bersedia membayar mahal jika ada seseorang yang bisa menangkapnya. Maka dari itu, Cooper datang dan berniat untuk menangkap Wilczek. Tapi wanita pemilik toko itu tidak akan membiarkan Cooper membawa Wilczek karena dia juga telah dibayar oleh seseorang agar membawa Wilczek dengan selamat. Lalu tiba-tiba saja Cooper menembak kaki Wilczek yang membuat kaki kirinya hancur. Karena panik, maka wanita pemilik toko itu mengumumkan kepada semua orang jika berhasil membunuh Cooper, maka wanita itu akan memberikan imbalan uang. Mendengar uang yang ditawarkan, maka membuat banyak orang di kota itu ingin membunuh Cooper. Namun Cooper bisa membunuh semua orang yang mencoba membunuhnya itu. Sementara itu, Lucy dengan polosnya menyuruh Cooper pergi dan meninggalkan Wilczek karena Lucy akan membawa Wilczek agar bisa menyelamatkan ayahnya. Dan saat Cooper akan membunuh Lucy, tiba-tiba saja Max dengan baju robotnya datang dan berhasil menyelamatkan Lucy. Max lalu menyuruh Lucy agar pergi dan membawa Wilczek, sedangkan dia akan melawan Cooper.
Sementara itu di dalam toko, wanita pemilik toko itu sedang mengobati kaki Wilzik yang sudah hancur. Wanita itu lalu mengambil kaki robot dan memasangkannya di kaki Wilzik. Setelah berhasil terpasang, wanita itu lalu menyuruh Lucy agar membawa Wilzik pergi, di mana orang yang menyuruh wanita tersebut adalah Moldaver, wanita yang juga menculik ayah Lucy. Dan karena tujuannya sama, yaitu menemui Moldaver, maka Lucy pun dengan senang hati akan membawa Profesor Wilzik. Kemudian wanita tua itu memasukkan koordinat lokasi Moldaver ke alat milik Lucy agar Lucy bisa tiba di sana lebih cepat. Dengan menggunakan tongkat, maka Wilzik dan Lucy akhirnya pergi dari kota tersebut. Sementara itu Max yang masih belum nihai menggunakan robot itu malah terjepit di antara kayu yang membuat Cooper berhasil memotong selang gas robot tersebut. Lalu karena robot itu telah mengalami gangguan, maka untuk menyelamatkan diri, Max lalu mencoba untuk terbang. Namun karena kerusakan robot itu cukup parah, maka Max pun akhirnya tidak dapat mengendalikan robot tersebut. Lalu karena Wilzik telah kabur bersama dengan Lucy, maka Cooper lalu menyembuhkan anjing profesor tersebut agar anjing itu bisa melacak dan menuntunnya menuju pemiliknya, yaitu Wilzik. Kemudian saat Lucy dan Wilzik yang sedang berjalan di tengah-tengah gurun melihat ada sebuah rongsokan, maka mereka pun beristirahat. Lalu karena merasa dirinya sudah tidak bisa bertahan lagi, maka Wilzik memberitahu Lucy bahwa dirinya sudah meminum pil sianida dan akan segera mati. Untuk itu, Wilzik menyuruh Lucy agar memenggal kepalanya dan segera membawanya menuju Moldaver agar Cooper tidak menangkap Lucy. Lalu saat Cooper yang berhasil melacak jejak Lucy dan Wilzik, namun Wilzik sudah tewas tanpa kepala, maka Cooper pun kembali melanjutkan perjalanannya untuk mencari Lucy dan juga kepala Wilzik. Kemudian pada malam hari, saat Lucy sedang beristirahat di dekat reruntuhan rumah, Lucy tidak sengaja menyentuh sebuah benda yang berada di dalam leher Wilzik. Dan mungkin benda itulah yang menjadi rebutan oleh semua fraksi atau kelompok di dunia ini termasuk Moldaver. Maka untuk berjaga-jaga, Lucy lalu memasukkan sebuah chip GPS ke dalam hidung kepala Wilzik agar jika Lucy kehilangan kepala Wilzik, maka Lucy bisa melacaknya. Kemudian pada keesokan harinya, saat Max sedang memperbaiki robot Titus itu, Max mendapatkan sebuah panggilan radio dari markas. Max pun segera memutus radio tersebut agar para pendeta tidak mengetahui jika dirinya lah yang telah memakai robot tersebut. Kemudian Max kembali ke dalam kota Philly untuk memperbaiki alat dari robot yang telah rusak itu. Max lalu mendatangi seorang mekanik dan menyuruhnya agar memperbaiki alat tersebut. Namun saat Max kembali, robot tersebut hampir saja dicuri oleh sekelompok orang. Maka Max pun memberitahu mereka untuk menjauh dari robot miliknya. Tapi karena Max hanya seorang diri, maka Max pun harus babak belur dihajar oleh sekelompok orang tersebut. Max yang masih bisa berdiri walaupun sudah babak belur itu pun mengambil besi sebagai senjata untuk kembali melawan mereka. Dan kali ini Max berhasil mengalahkan sekelompok orang tersebut. Lalu saat Max mendengar ada sebuah pesawat yang datang, maka Max dengan segera memperbaiki robot itu lalu masuk ke dalamnya. Ternyata markas mengirim pengawal untuk Max. Dia bernama Thaddeus. Di tempat lain, Lucy telah tiba di sebuah sungai. Lalu saat seekor anak rusa yang sedang memakan rumput di dekat sungai itu tiba-tiba saja dimakan oleh makhluk yang keluar dari sungai tersebut. Saat Lucy mencari makhluk itu, tiba-tiba saja makhluk itu kembali keluar dari sungai dan menggigit tas Lucy. Maka Lucy pun mengeluarkan pistol biusnya dan menembak monster sungai tersebut. Lucy pun berhasil selamat dari serangan monster itu, namun tidak dengan tas yang berisi kepala Wilzik yang dimakan oleh makhluk tersebut. Lalu saat Lucy mencoba mengejar makhluk itu, tiba-tiba saja Cooper berhasil mengejar Lucy dan menodongkan senjata ke arah Lucy. Cooper pun menyuruh Lucy agar memberikan kepala Wilzik. Namun Lucy mengatakan jika kepala Wilzik telah dimakan oleh monster yang berada di sungai tersebut. Setelah mendengar penjelasan dari Lucy, maka Cooper pun berniat menjadikan Lucy sebagai umpan agar makhluk yang mengambil kepala Wilzik itu keluar dari sungai. Dengan menggunakan katrol, maka Lucy pun diikat dan ditenggelamkan di pinggir sungai tersebut. Lalu Lucy yang berada di dalam sungai itu melihat monster tersebut akhirnya kembali datang. Lucy pun berusaha untuk melepaskan ikatan yang mengikat dirinya. Namun saat monster itu sudah hampir memakan Lucy, tiba-tiba saja Cooper menarik katrol tersebut yang membuat monster itu justru memakan pengait yang dipasang oleh Cooper. Namun saat Cooper baru akan membunuh monster air itu, makhluk itu terlebih dulu pergi kembali masuk ke dalam sungai.
Lalu Cooper melihat kotak miliknya telah hancur, yang isinya adalah 3 botol serum yang juga telah hancur. Di mana serum itu adalah serum yang harus Cooper selalu minum agar Cooper tidak menjadi zombie. Oleh karena itu, maka Cooper akan membawa Lucy ke suatu tempat untuk menukar Lucy dengan serum tersebut. Kemudian Max dan Thaddeus tiba di sungai itu. Saat mereka mengikuti alat pelacak milik Thaddeus, tiba-tiba saja mereka melihat monster yang menyerang Lucy tadi kembali muncul. Maka Max menyuruh Thaddeus untuk kembali ke darat, sedangkan Max mencoba membunuh monster air itu. Dan saat monster tersebut akan menyerang Max, Thaddeus selalu mengeluarkan senjata dan menembak monster itu. Dan karena hal itu, maka monster tersebut marah dan berbalik mengejar Thaddeus. Lalu saat monster itu berhasil memakan sebagian tubuh Thaddeus, Max datang dan mencoba menyelamatkan Thaddeus. Lalu tiba-tiba saja makhluk itu memuntahkan isi perutnya dan pingsan karena efek dari tembakan bius dari Lucy tadi. Kemudian mereka melihat kepala ilmuwan itu yang dimuntahkan monster tersebut. Maka mereka berdua pun sangat gembira karena berhasil menemukan kepala Willisik. Karena itu berarti mereka sedikit lagi akan menyelesaikan sebuah misi, dan saat kembali ke markas mereka akan mendapatkan penghargaan dari sang pendeta. Sementara itu, saat di perjalanan, karena Lucy sudah tidak memiliki air bersih lagi, maka Lucy pun meminum air yang memiliki radiasi berat. Lalu saat Cooper lengah, Lucy lalu melarikan diri. Namun Lucy tiba di sebuah lubang raksasa yang tidak bisa dilalui, tempat jatuhnya bom nuklir. Maka Cooper pun kembali berhasil menangkap Lucy. Lucy yang tidak mau dijual itu pun memberontak dan menggigit jari Cooper hingga membuatnya terputus. Maka Cooper juga lalu memotong jari tangan Lucy sebagai balasan darinya. Kemudian setelah berjalan cukup jauh, maka mereka pun sampai di sebuah bangunan supermarket, di mana Cooper lalu memberitahu jika dirinya telah membawa seseorang dan akan menjualnya untuk mendapatkan serum penawar. Kemudian Cooper pun menyuruh Lucy untuk masuk. Jika tidak, maka Cooper akan membunuh Lucy. Karena merasa terancam, maka mau tidak mau, Lucy pun masuk ke dalam gedung supermarket tersebut. Saat masuk ke dalam, Lucy pun bertemu dengan sebuah robot, di mana robot itu melihat jari Lucy yang telah terpotong. Maka robot itu pun mengobati jari Lucy dengan memasangkan sebuah jari hingga membuat jari Lucy menjadi sempurna kembali. Setelah mengobati jari Lucy, maka robot itu pun membius Lucy karena Lucy akan diambil organ-organ di dalam tubuhnya. Robot itu pun lalu memberitahu 2 majikannya jika orang yang membawa Lucy, yaitu Cooper, meminta 60 serum dari penjualan Lucy. Kedua majikan itu pun setuju dan menyuruh robot itu agar segera mengoperasi Lucy dan mengeluarkan semua organ-organnya. Lalu saat tiba di dalam ruangan operasi, maka Lucy mencoba melepaskan diri agar tidak dibunuh oleh robot tersebut. Dan saat robot itu telah mengarahkan sebuah gergaji besi kepada Lucy yang membuat Lucy menjadi semakin panik. Lalu Lucy menendang gergaji besi robot itu yang akhirnya mengenai besi yang menahan tangan Lucy dan membuatnya berhasil menyelamatkan diri. Lucy lalu mengambil alat kejut jantung dan menyentuhkannya pada robot itu yang membuat aliran listrik dari alat kejut jantung itu membuat robot tersebut menjadi rusak. Lalu Lucy kembali mendatangi 2 majikan robot tersebut dan memberitahu jika dirinya telah memasukkan sebuah cairan beracun ke dalam robot itu dan akan menembakkannya ke mereka. Untuk itu, Lucy meminta kepada kedua orang itu agar melepaskan semua orang yang telah mereka kurung. Maka kedua majikan robot itu pun menuruti perintah Lucy dan membuka kurungan para sandera. Namun mereka tidak bisa melepaskan beberapa sandera di dalam kurungan lainnya karena beberapa di antara mereka terlalu berbahaya. Tapi Lucy tetap tidak menerima alasan tersebut. Lucy bahkan mengancam mereka dengan menembakkan racun itu ke kursi tempat duduk mereka. Setelah melihat efek dari racun itu, maka mau tidak mau, kedua majikan itu pun membuka kurungan lainnya lagi. Namun saat kurungan itu terbuka, ada 3 orang sandera yang keluar dan akan menyerang mereka karena ketiga sandera itu adalah zombie. Melihat itu Lucy pun bersembunyi, sedangkan 2 majikan robot itu berhasil membunuh ketiga zombie itu, tapi mereka berdua pun harus tewas setelah digigit oleh zombie tersebut. Lalu saat salah satu sandera lainnya, yaitu wanita tua, keluar dan berjalan mendekati Lucy, perlahan-lahan wanita itu pun mulai kehilangan kesadarannya. Lalu wanita tua itu akhirnya berlari menyerang Lucy dan berubah menjadi zombie. Maka Lucy terpaksa membunuh wanita tua tersebut.
Kemudian Lucy pun keluar dari gedung itu dan membawa beberapa serum untuk Cooper. Walaupun Cooper berniat beberapa kali akan membunuh Lucy, tapi Lucy masih saja mau membantu dan menyelamatkan Cooper agar tidak menjadi zombie dan memberikan serum itu kepada Cooper. Dan setelah itu, Lucy kembali pergi mencari ayahnya. Di tempat lain, saat Max dan Thaddeus beristirahat di sebuah terowongan, Thaddeus dan Max menjadi sangat akrab karena keberhasilan mereka mendapatkan kepala ilmuwan itu. Kemudian karena Max merasa jika Thaddeus bisa menjaga rahasia, maka Max membuka penutup wajah robot itu dan memberitahu jika dialah yang berada di dalam robot Titus itu. Melihat jika selama ini yang memerintahnya adalah Max, maka Thaddeus pun kecewa dan akan memberitahu hal tersebut kepada sang pendeta. Lalu karena Thaddeus tidak bisa diajak kerjasama, maka Max pun berniat akan membunuh Thaddeus. Namun Thaddeus berhasil mengambil kunci miliknya dan membuka inti fusi yang menjadi sumber daya robot tersebut. Maka akhirnya membuat robot itu menjadi tidak bisa bergerak. Kemudian Max memohon kepada Thaddeus agar kembali memasang inti fusi itu. Tapi Thaddeus tidak memperdulikannya. Thaddeus pun akhirnya pergi membawa kepala Wilczek dan meninggalkan Max di dalam robot itu. Kemudian pada pagi harinya, saat segerombolan kecoa mendatangi Max dan mencoba merusak robot tersebut, tiba-tiba saja Lucy datang dan membunuh kecoa itu. Lucy lalu membuka penutup wajah robot tersebut dan melihat jika itu memang benar Max yang telah menyelamatkannya di kota Philly tempo hari. Kemudian setelah Max menjelaskan kenapa robotnya tidak bisa bergerak, maka Lucy pun membuka robot itu secara darurat dan mengeluarkan Max. Kemudian setelah Max keluar, Lucy pun pingsan karena efek meminum air yang memiliki radiasi berat. Beberapa saat kemudian, Lucy pun terbangun setelah mendapatkan obat penawar dari Max. Lucy lalu mengajak Max untuk bekerja sama mendapatkan kepala Wilczek dan membawanya menuju markas kelompok Max. Dan sebagai gantinya, Lucy meminta kepada Max untuk mengerahkan kesatria Titus untuk membantunya menemukan kembali ayahnya. Maka mereka berdua pun akhirnya sepakat. Lucy dan Max selalu berjalan mengikuti GPS Lucy yang akan menuntun mereka ke kepala Wilczek. Namun saat berada di sebuah jembatan, mereka bertemu dengan dua orang yang berada di sisi seberang jembatan itu. Karena untuk menjaga keselamatan mereka masing-masing, maka Lucy menyarankan agar menaikkan kedua tangan mereka saat melintasi jembatan itu dan tidak memegang senjata. Namun saat berpapasan dengan kedua orang itu, ternyata dua orang itu adalah kanibal dan mencoba membunuh Lucy dan Max. Untungnya saja Max dengan sigap mengambil pistol milik Lucy dan membunuh kedua orang tersebut. Setelah membunuh dua orang kanibal itu, maka Max mengambil senjata mereka dan segera kembali melanjutkan perjalanan. Namun karena Max terkena tembakan dari salah satu kanibal di jembatan tadi, maka Lucy yang melihat ada sebuah gedung perawatan medis lalu masuk untuk mencari obat untuk mengobati luka Max. Tapi saat mereka berdua masuk ke dalam gedung tersebut, mereka lalu terpisah. Dan saat Max masuk ke dalam sebuah ruangan, tiba-tiba saja Max akhirnya terjatuh. Ternyata Lucy dan Max masuk ke dalam fasilitas Vault 4. Di sana Max diobati oleh dokter di fasilitas tersebut. Lalu pada keesokan harinya, saat mereka sedang makan pagi, Lucy dan Max bertemu dengan pemimpin dari Vault tersebut yang bernama Benjamin dan asistennya yang bernama Birdie. Kemudian Max menemukan robotnya yang dibawa oleh penghuni Vault tersebut ke dalam ruangan khusus mereka. Lalu setelah itu, Max kemudian berkeliling dan masuk ke dalam ruangan para penghuni Vault mendapatkan sumber daya listrik, yaitu inti fusi. Dan karena inti fusi miliknya telah diambil oleh Thaddeus, maka Max membutuhkan inti fusi agar robot miliknya bisa kembali menyala. Namun saat Max akan mengambil inti fusi tersebut, tiba-tiba saja Birdie datang dan memberikan sebuah alat Beep Boy untuk Max dan berharap Max mau tinggal di Vault 4 tersebut. Setelah itu, maka Max lalu pergi ke kamar yang akan ia tempati. Di dalam kamar itu, maka Max lalu menikmati semua makanan dan fasilitas yang tidak pernah Max dapatkan ketika di atas permukaan. Sementara itu, Cooper yang telah kembali sadar ditangkap oleh beberapa orang dan dibawa menuju ke markas mereka. Mereka lalu membawa Cooper ke hadapan pemimpin mereka yang bernama Booker, yang ternyata adalah teman lama Cooper. Booker lalu memotong tali yang mengikat tangan Cooper. Sambil mendengar ocehan Booker, Cooper malah menjahit jarinya yang telah terputus karena ulah Lucy.
Boker lalu memberitahu Cooper jika sekarang dia adalah pemimpin dari kelompok yang dia bentuk dan gedung tempat orang yang menjual organ tubuh yang Cooper datangi adalah bagian dari warganya, dan Cooper malah membunuh kedua pemilik gedung tersebut. Maka dari itu Boker harus membunuh Cooper sebagai hukuman di wilayahnya. Namun saat kedua anak buah Boker akan membawa Cooper keluar untuk dibunuh, Cooper lalu dengan mudahnya melepaskan diri dan membunuh kedua anak buah Boker tersebut. Sementara itu, Lucy mengajak Max untuk pergi dari fasilitas Vault tersebut. Namun Max yang telah merasakan betapa nyamannya fasilitas Vault itu membuat Max tidak mau kembali ke permukaan. Kemudian Lucy pergi ke lantai 12, tempat yang sangat dilarang oleh Benjamin dan juga Birdie, untuk mencari tahu keanehan dari fasilitas Vault tersebut. Dan saat Lucy sampai di sana, Lucy melihat ada begitu banyak eksperimen aneh yang sedang dilakukan. Lalu Lucy menyalakan sebuah TV yang memutar video tentang seorang wanita yang sedang melahirkan begitu banyak hewan, bukan manusia. Lalu setelah itu Lucy kembali mengelilingi ruangan itu dan menemukan ada begitu banyak tabung yang di dalamnya ada seorang manusia. Namun tiba-tiba saja lampu di ruangan itu menyala dan seseorang datang. Lucy pun seketika bersembunyi agar tidak ketahuan. Namun saat Lucy akan kabur, Lucy akhirnya ketahuan dan akhirnya ditangkap. Mereka lalu mengurung Lucy di dalam sebuah ruangan di mana Birdie dan juga Benjamin memutar sebuah video rekaman dari para ilmuwan yang pernah menjadi penghuni Vault 4 tersebut. Setelah diperlihatkan, maka Birdie menjelaskan jika mereka yang berada di fasilitas Vault ini adalah orang-orang keturunan makhluk yang menjadi subjek penelitian para ilmuwan di Vault 4 dan sebagiannya lagi berasal dari permukaan yang ditolak oleh penghuni Vault 4. Karena salah satu makhluk dari objek penelitian itu tidak bisa lagi dikendalikan, maka akhirnya makhluk itu membunuh para ilmuwan. Itulah kenapa mereka melarang orang-orang datang ke lantai 12 tersebut. Dan manusia yang Lucy lihat yang ada di dalam tabung itu adalah manusia yang menjadi objek penelitian para ilmuwan dan sekarang dalam proses pemulihan oleh para dokter. Mendengar itu, maka Lucy akhirnya meminta maaf. Namun karena Lucy telah melanggar aturan mereka, maka Lucy pun akan dibawa untuk mendapatkan hukuman. Kemudian Lucy disidang di dalam aula yang disaksikan semua penghuni Vault 4. Birdie lalu menjelaskan kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan oleh Lucy. Maka akhirnya Lucy dijatuhi hukuman, yaitu dikeluarkan dari Vault 4. Dan mereka juga memberikan persediaan makanan selama 2 minggu. Sedangkan Max diam-diam mengambil inti fusi Vault 4 untuk digunakan di robot miliknya. Lalu Max datang dengan memakai robot Titus itu untuk menyelamatkan Lucy. Max pun melempar setiap orang yang mencoba menghalanginya dan menghancurkan tempat tersebut. Melihat itu, maka Lucy memberitahu Max jika para penghuni Vault membiarkannya keluar ke permukaan dan tidak akan melukainya. Namun, saat mereka berdua telah keluar, Lucy memberitahu Max jika dia harus mengembalikan inti fusi milik penghuni Vault 4 karena jika mereka tidak memiliki inti fusi, maka bunker tersebut hanya akan bertahan beberapa minggu. Awalnya Max menolak itu karena jika dia memberikan inti fusi, maka berarti Max tidak bisa menggunakan robot Titus. Namun setelah mendengarkan saran dari Lucy, maka Max pun mengembalikan inti fusi itu ke Vault 4 kembali. Dan kemudian melanjutkan perjalanan mereka kembali untuk membantu Lucy menemukan kepala Wilczek dan juga ayahnya. Sementara itu Thaddeus beristirahat di sebuah pom bensin. Lalu karena merasa anjing sang profesor terus saja mengikutinya, maka Thaddeus lalu memasukkan anjing tersebut ke dalam sebuah lemari minuman dan pergi meninggalkannya. Kemudian saat Thaddeus berjalan di gurun, Thaddeus bertemu dengan seseorang yang mengatakan dirinya adalah seorang dokter. Thaddeus sebenarnya tidak mempercayainya, namun karena pada saat itu hanya dialah orang satu-satunya yang bisa menyembuhkan kakinya, maka Thaddeus pun mengikuti orang tersebut. Lalu saat berada di dalam sebuah rumah, maka orang itu menginginkan imbalan jika dia berhasil mengobati kaki Thaddeus. Maka Thaddeus pun akan memberikan inti fusi kepada orang tersebut jika dia berhasil. Dan setelah Thaddeus meminum obat yang diberikan orang tersebut, maka seketika kaki Thaddeus yang tadinya hancur perlahan-lahan sembuh hingga kembali seperti semula. Sementara itu, Cooper yang lewat di pom bensin itu tidak sengaja mendengar suara anjing si profesor yang berada di dalam lemari minuman. Maka Cooper pun mengeluarkan anjing tersebut agar menuntunnya menuju ke kepala tuannya. Sedangkan Thaddeus yang duduk di depan rumah setelah meminjam radio dari salah satu penghuni rumah sedang menunggu bantuan dari markas di halaman rumah seseorang itu.
Namun tiba-tiba saja Thaddeus melihat Max dan juga Lucy datang ke arahnya. Maka Thaddeus pun lalu mencoba menembaki mereka berdua. Tapi dari semua tembakan Thaddeus, tidak ada satupun yang mengenai Lucy ataupun Max. Namun saat Max dan Lucy mencoba mendekati Thaddeus, justru Thaddeus menginjak jebakan dan akhirnya membuat sebuah anak panah menusuk leher Thaddeus. Namun anehnya, Thaddeus tidak mati. Dan saat Thaddeus menarik anak panah itu, luka di lehernya perlahan-lahan sembuh dan menutup. Thaddeus pun menyadari jika dirinya bisa sembuh itu karena obat yang diberikan oleh dokter gila yang dia temui. Namun saat helikopter dari markas mereka sudah terlihat, maka membuat Thaddeus panik karena pasti sang pendeta akan membunuhnya karena Thaddeus telah menjadi seorang mutan. Max lalu menyuruh Thaddeus memberikan kepala Wilczek agar Thaddeus bisa lari dan tidak diburu oleh para prajurit Titus. Thaddeus yang polos itu pun memberikan kepala Wilczek dan langsung berlari agar tidak ditangkap oleh para prajurit yang datang. Setelah itu Max memberikan kepala Wilczek kepada Lucy agar Lucy bisa menyelamatkan ayahnya, sedangkan Max akan membawa kepala yang lain untuk dia berikan kepada sang pendeta. Singkat cerita, dibawalah Max ke hadapan sang pendeta. Namun saat kepala yang dibawa oleh Max itu telah dicek dan bukan kepala sang ilmuwan, maka para prajurit pun telah siap menembak kepala Max. Namun Max memberitahu jika dirinya bisa membawakan kepala profesor tersebut karena Max tahu kemana orang yang membawa kepala ilmuwan itu. Karena hanya Max satu-satunya opsi yang mereka punya, maka sang pendeta pun melepaskan Max dan akan mengirim pasukan bersama dengannya untuk mengambil kepala Profesor Wilczek. Sementara itu Lucy telah tiba di markas Moldaver. Kemudian Lucy pun masuk ke dalam ruangan Moldaver sambil membawa kepala Wilczek. Lucy pun juga melihat ayahnya yang sedang dikurung oleh Moldaver. Lalu saat Moldaver mendapatkan kepala ilmuwan itu, maka Moldaver lalu mengambil barang yang berharga yang berada di leher ilmuwan tersebut. Di mana ternyata barang yang dimaksud itu adalah inti fusi yang menjadi sumber daya yang tidak terbatas. Kemudian Moldaver memberitahu siapa ayah Lucy sebenarnya, di mana Hank adalah salah satu orang yang menjadi bagian dari perusahaan Fowl yang katanya mau menyelamatkan manusia dari bencana besar. Namun padahal perusahaan Fowl lah yang memulai perang dengan menjatuhkan bom nuklir dan membuat seluruh dunia menjadi hancur seperti sekarang. Semua itu Hank tutupi dan rahasiakan agar Lucy tidak tahu dan tidak menganggap ayahnya sebagai seorang penjahat. Kemudian Moldaver menceritakan saat dia pertama kali bertemu dengan ibu Lucy yang bernama Rose. Saat itu Rose menyadari jika permukaan bumi telah membaik setelah melihat sebuah tanda-tanda. Namun Hank tetap melarangnya keluar karena merasa sangat penasaran, maka akhirnya Rose kabur dari bunker tersebut. Dan supaya tetap menjaga rahasia para penghuni Fowl, maka Hank menginstruksikan agar menjatuhkan bom di kota yang telah dibangun kembali oleh Moldaver. Namun dari ledakan itu, ibu Lucy yaitu Rose selamat, tapi terkena radiasi yang sangat parah dan dia sekarang berada di meja makan bersamanya. Lucy pun menyadari jika zombie yang ada di meja makan itu benar ibunya setelah melihat kalung ibunya yang sama dengan kalung milik Lucy. Namun Moldaver tidak bisa mengaktifkan inti fusi tersebut karena membutuhkan kode yang hanya diketahui oleh ayah Lucy. Maka Lucy pun memohon kepada ayahnya agar memberikan kode itu kepada Moldaver. Hank yang tidak bisa menolak permintaan putrinya itu pun memberikan kode yang akan mengaktifkan inti fusi tersebut. Maka setelah itu, inti fusi itu pun akhirnya aktif dan mulai memproduksi sumber daya. Kemudian setelah fusi dingin itu telah menghasilkan energi dan siap untuk dialirkan, tiba-tiba saja alarm berbunyi yang menandakan adanya ancaman yang datang ke markas mereka. Dan ternyata itu adalah Max dan pasukannya. Kemudian rudal pun mulai diluncurkan untuk mencegah Max dan pasukannya mendarat di markas Moldaver. Sementara Moldaver dan pasukan Brotherhood of Steel berperang, Hank mencoba menasihati putrinya itu jika dia melakukan ini semua karena ingin membentuk kelompok manusia yang tidak memiliki sifat agresif dan berkeinginan membunuh satu dengan yang lain, seperti yang terjadi sekarang ini. Hank ingin menciptakan dunia dengan penuh kedamaian walaupun itu harus mengorbankan banyak nyawa. Sementara itu Max dan pasukannya yang berhasil mendarat, maka mereka pun segera turun dan menghancurkan markas tersebut. Dan juga mencari kepala Wilczek. Namun tidak dengan Max, dia datang untuk mencari Lucy dan akan pergi bersamanya. Kemudian setelah membunuh semua penjaga dan anak buah Moldaver, maka mereka pun masuk ke dalam gedung. Tapi tiba-tiba saja Cooper muncul dan mematikan listrik di gedung tersebut.
Setelah semuanya menjadi gelap, maka Cooper pun membunuh mereka satu persatu. Max yang berhasil melarikan diri masuk ke dalam ruang kendali dan bertemu dengan Lucy. Kemudian Hank menyuruh Max untuk mengeluarkannya. Kemudian Max menembak gembok dari kurungan tersebut yang membuat Hank akhirnya bisa keluar. Kemudian saat Max ingin mengajak Lucy untuk pergi dari tempat tersebut, Lucy memberitahu Max jika yang meledakkan kota Sandy Sand, rumah Max, adalah ayahnya yang barusan dia bebaskan. Max yang marah itu pun lalu akan membunuh Hank. Namun Hank telah memakai robot Titus dan dengan sekali pukulan membuat Max menjadi tidak sadarkan diri. Lucy yang melihat ayahnya melukai Max lalu mengambil senjata Max dan menodongkannya ke arah ayahnya sendiri. Tapi Lucy tetap tidak sanggup membunuh ayahnya itu. Lalu tiba-tiba saja Cooper datang dan menembak Hank yang membuat wajah Hank terluka. Cooper lalu mendorongkan senjata ke arah Hank dan menanyakan kepadanya di mana istrinya Barb dan juga anaknya Jenny berada. Namun Hank tidak mau memberitahu dan langsung melarikan diri dengan terbang menggunakan robot Titus tersebut. Lucy pun mencoba membangunkan Max, namun usahanya gagal. Cooper lalu memberitahu Lucy untuk ikut bersamanya untuk mengejar ayah Lucy, agar mereka tahu siapa dalang atau seseorang yang membuat semua kehancuran ini bisa terjadi. Itulah sebabnya Cooper membiarkan Hank pergi agar Cooper bisa melacak keberadaan Hank, karena Hank pasti akan menuju pusat fasilitas Vault tersebut. Namun sebelum pergi bersama Cooper, Lucy membunuh ibunya yang telah menjadi zombie. Lalu Lucy pun pergi dan terpaksa meninggalkan Max. Lalu beberapa jam kemudian Max pun akhirnya sadar. Setelah itu tiba-tiba saja Moldaver datang dengan keadaan terluka dan mengaktifkan inti fusi yang akhirnya bisa menyalurkan listrik dan menerangi kotanya kembali. Moldaver pun lalu duduk di samping sahabatnya yaitu Rose dan telah mewujudkan cita-cita mereka bersama, yaitu menghidupkan kembali kota mereka. Lalu karena lukanya sangat parah, maka Moldaver pun akhirnya tewas. Kemudian Dan dan pasukan bantuan masuk dan menemukan Max berdiri di samping Moldaver yang telah tewas. Maka Dan mengangkat tangan Maximus dan memberitahu semua orang jika Maximus adalah seorang pahlawan mereka. Dan Fallout Season 1 pun berakhir. Buat kalian yang masih agak bingung, Bang Moli mau jelasin alur filmnya secara singkat. Awalnya, sebuah perusahaan yang bernama Vault membuat sebuah teknologi untuk mencegah manusia dari kepunahan. Nah, mereka mulai merekrut ilmuwan-ilmuwan terbaik dan orang-orang yang cocok dengan ideologi mereka. Di mana perusahaan Vault ingin menciptakan dunia yang damai dengan tidak adanya konflik dan sifat agresif manusia, membuat sebuah kelompok manusia yang mudah dikendalikan dan direkayasa supaya memiliki sifat yang damai. Maka dari itu perusahaan Vault tersebut mulai mengumpulkan perusahaan-perusahaan besar agar mau bergabung dan menjalankan agenda tersebut. Namun di balik agenda itu ada sosok yang merencanakan depopulasi itu yang ternyata bersembunyi, yaitu saat scan rapat terjadi. Nah, mungkin di season 2 nanti bakalan keluar siapa dalang depopulasi tersebut. Nah, perusahaan Vault itu pun memberikan bunker kepada perusahaan yang mau bergabung dan membolehkan mereka untuk melakukan apa saja dengan bunker tersebut. Dan setelah bom nuklir itu akhirnya diledakkan, maka dunia pun menjadi hancur. Cooper yang selamat dari ledakan itu karena mengkonsumsi sebuah serum yang membuat tubuhnya bisa beregenerasi dengan cepat. Seperti saat Thaddeus meminum serum dari dokter gila yang membuat kakinya secara cepat sembuh. Dan karena hal itulah yang membuat Cooper bisa bertahan hidup selama 200 tahun lebih. Lalu orang-orang lain yang tidak selamat dari ledakan itu akhirnya menjadi zombie atau mati. Nah, orang-orang yang selamat di dalam bunker itu kenapa masih hidup selama ratusan tahun? Karena mereka masuk ke dalam sebuah kapsul hibernasi yang ditemukan oleh Norm di Vault 31 dan keluar dari kapsul tersebut setelah 200 tahun berlalu. Mereka kira setelah 200 tahun manusia yang berada di atas bumi itu punah, tapi ternyata mereka salah. Kemudian kenapa Moldaver yang salah satu pencipta inti fusi itu tidak membuat fusinya sendiri, malah mencari ilmuwan yang memiliki inti fusi itu? Ya karena dalam membuat inti fusi itu sangatlah susah dan membutuhkan sumber daya dan alat-alat yang canggih. Maka dari itu, saat sang ilmuwan dikabarkan kabur dari sebuah fasilitas tempat pembuatan inti fusi yang bernama Enclave, maka seluruh kelompok yang ada berbondong-bondong mencari ilmuwan tersebut karena untuk mendapatkan inti fusi yang memiliki sumber daya yang tidak terbatas yang dibawa oleh ilmuwan tersebut.
Nah, mungkin bakalan seru nih di season 2-nya guys. Tunggu aja ya. Oke guys, itu dia alur cerita Fallout Season 1. Jika suka silahkan like dan subscribe. Dan sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya.